Itu ketahuan warnetan itu saat maghriban. Bilangnya ke masjid ternyata ke Hai, halo Sobat Nongki. Selamat datang di channel YouTube Podcast The Nongki. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu-tamu kita di studio ini usianya masih relatif lebih muda dari saya, jauh sekali. Tapi mereka sudah punya visi-visi ke depan tuh. Aduh, ternyata luar biasa loh. Anak-anak zaman muda sekarang tuh luar biasa. Nah, hari ini kita akan bahas soal yang namanya game. Wah, jadi tamu kita di studio ini gamers MLBB atau Mobile Legend Bang Bang. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu bahwa gamers ini, jadi satu sisi dari sisi orang tua. Jadi orang tua itu stigmanya untuk game itu bisa mengganggu proses belajar. Jadi ditakutkan dari para orang tua itu memang gamer itu akan ya menurunkan prestasi generasi-generasi ini, tidak fokus belajar, nanti bagaimana menyiapkan masa depannya. Tapi sisi yang lain ternyata bisa ditemukan. Kalau Pak Sandiaga Uno pun ngomong, kita itu sekarang sudah waktunya untuk berpikir bagaimana ekonomi kreatif itu bisa tercipta. Hari ini kita akan bahas tuntas soal latar belakang gamers, lalu apa aja sih kira-kira yang bisa diuntungkan dari kegiatan ini. Oke, malam ini kita sudah kedatangan tamu nih, 3 orang langsung di studio. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa memperkenalkan diri dulu ya. Oke. Dari yang paling ujung dong, Vito Ardiansyah atau bisa dipanggil Vito. Oke, panggilannya Vito ya. Yeah. Keren loh, kayak salah satu ininya Mercy ya. Mercy Vito. Yang berikutnya? Kalau saya Faros. Ya. Faros itu salah satu karakter di Mobile Legends, ada siapa ya namanya? Mirip-mirip ya? Hampir mirip-mirip. Nana. Pasti ke Thailand. Faros ini kalau tadi Vito itu dari Mercy, ada namanya Mercy Vito. Kalau Faros ini sama kayak mesinnya BMW, Vanos. Aduh. Dua orang dari Europe. Dan 1 orang dari Sidoarjo ini. Namanya sama. Oke, untuk nama saya sendiri adalah Chandra Wahyu. Iya, yang bisa siapa? Chandra. Okay. Chan. Kalau Chan harus dioperasi dikit ya. Mr. Chan. Oke, ini teman-teman dari Mobile Legends ya. Iya, benar sekali Mobile Legends. Oke. Nah, Sobat Nongki, Mobile Legends ini kan kita sudah tahu itu mulai tahun 2016 ya. Waktu itu awal-awal saya pernah lihat baliho besar banget di wilayah bundaran Stadion Sidoarjo, stadion kebanggaan kita itu ya, Daltras. Itu ada baliho yang luar biasa besarnya dan terpampang jelas bahwa untuk mempromosikan game Mobile Legends ini, pemilik game itu dari Muntun ya. Iya, Muntun. Iya, Muntun sekali. Muntun itu salah satu anak perusahaan dari ByteDance yang pemiliknya TikTok juga. Jadi kita jangan menganggap kecil ya. Hal seperti gamers ini jangan dianggap kecil karena rewardnya waktu itu kalau nggak salah 1 miliar rupiah loh. Pada tahun saat itu 2016. Ya, itu untuk mempromosikan gamers. Iya. Nah, ini kita di studio sudah datang orang-orang yang membesarkan namanya Muntun atau ByteDance tadi itu. Harusnya sih Muntun sih kasih reward ke mereka. Aduh. Oke, ini teman-teman, kalau misalkan dari Mobile Legends sendiri ya, terus terang kalau saya kan ya, saya sih belum pernah nyoba sekali ya. Akhirnya ada keluar AFK ya kalau salah. Oh iya. AFK itu. Nah, semenjak itu saya bilang, aduh, memang udah nggak punya bakat di sini saya. Tapi hari ini saya nemuin teman-teman yang lebih jauh berbakat ketimbang saya. Nah, Mobile Legends ini sendiri kalau dari tahun 2016 kan sekarang berarti sudah 9 tahun berjalan. 10 tahun kan 2016? Ya, ada 9 tahun lebih. Iya, benar sekali. 9 tahun lebih. Nah,
apa sih sekarang? Kenapa kok dari 9 tahun ini kalian itu sampai konsisten memperkenalkan atau Mobile Legends ini supaya tetap apa ya istilahnya eksistensinya tetap ada? Apa menurut kalian apa nih? Kalau dari aku sendiri ya Mas. Kalau dari aku sih hobi ya yang pasti itu hobi juga kan satu bidang kita juga itu hobi kita ngegame dan di samping itu kita juga sambil mencari uang jelasnya. Mencari uang. Iya, tahan dulu. Tahan uang kita akan kulit di belakang. Jangan buru-buru dulu. Oke, kalau dari Vito? Kalau dari saya dulu awal nge-game itu di PC. Nama gamenya itu PB sama Lot Saga. Terus berkembang kayak mulai di game mobile itu ada pertama itu COC. COC itu lagi trending banget di zaman itu. Terus awal 2018 itu saya baru pertama kali main Mobile Legends. Oh 2018. Iya, 18. Oke. Nah itu pertama kali terus ada temen main bareng jadi kan kayak lebih seru gitu loh daripada main sendiri. Bisa kenalan langsung ya di online ya. Ya. Terus dari situ terus main terus jadi suka gitu kayak ngeluangin waktu buat game. Oke. Kalau dari Chandra sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri sih Mas gini ya, aku lebih nekunin dari tahun 2017. 2017 Sejak ya? setahun setelah rilisnya Mobile Legends. Lebih tepatnya pada saat SMP kelas 3 itu Mas. Nah, SMP kelas 3 itu. Terus saya tekunin sampai suatu ketika saya menjadi seorang top leaderboard. Wih, keren. Keren. Karena pada saat Senior ya. Salah dulu, salah senior dulu. aduh, jadi malu. Cupu sekarang ya. Aduh. Beda ya, kalau suhu beda ya bajunya ya. Beda Mas. Kalau gemuk dikit kayak Pak Prabowo nih. Aduh. Jangan golongannya Mas. Suhu ya. Cuma bidangnya beda. Beda bidangnya. Kita bidangnya game itu. Ya mungkin dari awal merintis itu dari SMP sampai suatu ketika masuk ke ranahnya SMA itu mulai ada tim-tim besar yang saya coba untuk terjun di dalamnya. Kayak contohnya pada saat itu ada yang namanya Sains Indo, itu pencetus dari apa ya anak-anak generasi muda zaman sekarang menjadi pro player, pro skin ataupun sebagai seorang apa itu ya namanya ya yang streaming gitu. Oh, ya, jadi kayak streamer ya. Jadi kayak game-game itu dia upload gitu ya. Iya benar. Untuk yang penontonnya itu bisa tahu, oh kalau begini tekniknya harus begini, atau ada cheat-cheatnya gitu ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, tadi kalau aku dengerin tadi dari Vito ya, kan sudah mulai mainnya di game PC gitu ya. Iya, game PC. Jadi kalau sekarang pun udah aktif di Mobile Legends gamers, artinya memang udah bakat bawaannya gamers dari dulu itu memang udah melekat. Dulu itu seringnya ini Lot Saga, cuman kan dari tahun 2000 berapa gitu terus dihapus soalnya. Ya masa kontraknya habis sama Game School. Kan itu dulu ikut Game School soalnya Mas. Oh oke. Nah, tapi satu pertanyaan. Berlaku untuk semuanya. Kalian main games waktu itu kan masih di PC dan sebagainya. Iya. Otomatis kan listrik rumah kan naik banyak tuh. Oh iya, jelas. Kena omel nggak sama orang tua itu? Listriknya naik misalkan. Kadang nggak lupa matiin komputer. Sampai dicabut itu. Tapi nggak dijual kan komputernya? Nah. Oke. Nah kalau dari Faros sendiri. Waktu masuk ke Mobile Legends kan tadi ada COC dan lain-lain gitu kan. Maksudnya kenapa memilih Mobile Legends? Oh ini kalau kita tarik ke belakang ya Mas. Dulu itu pertama kali main game saya itu umur 3 tahun. Itu bapak saya itu Mas. Apa namanya juga gamer juga. Oke. Dia itu kerja juga beli komputer dan lain-lain juga ngegame juga kadang habis kerja. Oh, hobinya cocok lah akhirnya. Jadinya ngikut anaknya. Jadi kamu lebih aman dong ya? Kalau ibu kamu ngomel, papa kamu yang belain. Curang ini Mas. Setelah itu umur kelas SD kelas 1 kalau salah. Itu papa saya ada PS itu, PS2 itu. Itu akhirnya baru pertama kali nyoba PS2 di sana itu. Di rumah
Itu kelas SD kelas 1 mainnya itu dulu masih main Black. Black. Oh, tembak-tembakan. Iya, tembakan Black itu, FPS itu. Nah, setelah itu lanjut ke komputer lagi. Baru saat SMP itu baru ke warnet. Baru pindah ke warnet. Soalnya komputernya udah nggak support. Nggak support. Jadi pengen game yang feel-nya lebih berasa lagi, akhirnya milih tempatnya di warnet itu. Kalau ke warnet berarti tahapan dimarahinnya lebih banyak. Iya, benar Mas, benar. Sedikit cerita ya Mas. Dulu itu saya nggak boleh ke warnet Mas. Pasti. Dulu nggak boleh ke warnet nih. Ini kalau mau papa lihat. Pak Om, maaf ya Om. Dulu saya tuh mesti bilangnya tuh cuma main. Udah. Tapi nggak secara spesifik. Kan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kelakuan cowok semua sama. Baru ketahuan itu saat maghrib itu, masih nakal-nakalnya itu mungkin ya Mas. Sekarang nggak nakal emang? Alhamdulillah lebih baik. boleh. Itu ketahuan warnetan itu saat maghriban. Bilangnya ke masjid ternyata ke warnet. Luar biasa. Kalau Chandra, pengalamannya apa nih? Soal dimarahin aja dulu. Kalau paling lama dari Mobile Legends loh dia. Sebelum terjun di Mobile Legends sih ada game mobile juga ya. Saya dulu sempat main itu yang namanya itu Growtopia. Nah itu game Growtopia itu sendiri itu kita itu diajarkan untuk main bisnis Mas. Nah itu saya belajar bisnis itu dari kecil. Ibarat bagaimana caranya kita memperoleh suatu barang, lalu kita adanya sistem penjualan di situ, lalu adanya sistem saham penjualan barang dan juga investasi barang. Nah itu saya mulai tekuni dari kelas berapa ya? Kelas itu 4 di SD. dalam Iya, game ya? dalam gamenya itu. Oh, Konsepnya seperti itu. Iya benar, kayak konsep real life itu. Jadi kayak misalkan ada fitur-fitur apa kalian dapetin dari game itu bisa diperjualbelikan. Iya bisa itu. Oh, Nah oke. mungkin dari apa ya? Dari awal sih. Awalnya itu orang tua itu nggak suka kalau saya tuh sukanya main HP aja. Tapi ketika saya mulai kelas 6 sudah memperoleh suatu penghasilan, baru saya bisa bangga lah atau pamer lah ya, ibaratnya Kelas 6 ke orang SD. tua. Iya. Wah hebat loh, kelas 6 SD udah kepikiran untuk bisnis ya. Alhamdulillah. Oke nih, sekarang kalau kita bicara soal Mobile Legends, kan dulu flyernya kan gede banget 1 miliar kan. Artinya kesempatan untuk berbisnis di game Mobile Legends ini kan besar. Iya. Ya. Nah, teman-teman Sobat Nongki ini yang duduk di sini nih memang anak bandel-bandel, tapi tapi mereka itu kreatif loh. Sekarang ini teman-teman yang hadir di studio itu mereka sering bikin event ya. Tadi Betul. harus sekali. sebutkan. Jadi kalau dari eventnya Mobile Legends, kalian ini istilahnya EO-nya, Iya, EO-nya ya. Benar. Nah, EO-nya itu kalian hanya satu-satunya di Sidoarjo atau banyak saingannya juga? Oh, banyak saingannya. Saingan, iya. Benar. Oke, nah tapi kalau selama kalian bikin event di Sidoarjo itu venue-nya di mana? Tempatnya? Mereka kumpul-kumpulnya di mana? Kumpul-kumpulnya. Biasanya kalau terkait venue turnamen dan lain-lain itu tergantung Mas. Kadang bisa di kafe, kadang bisa warkop juga, dan kadang juga bisa di mall. Oke, berarti kalian kalau yang skala kecil mainnya di warkop-warkop. Warkop, iya, Karena benar. orang warkop kan ngopi mesti main tuh. Iya. kebanyakan tuh. Nah itu pinter juga loh ya. Mereka itu idenya aneh-aneh ya. Memang bandel tuh memang beda kok. Jadi orang di ngopi pun itu masih bisa jadi uang buat kalian. Jadi kalian tiba-tiba orang ngopi-ngopi asik main game, ikut daftar gitu. Benar. Oh, oke. Terus kalian di kafe itu harus ada persiapannya berapa lama? Persiapannya kurang lebih 1 bulan sih. Di kafe itu 1 bulan. Iya. Lah kalau di mall berapa lama? Kadang 1,5 bulan, kadang kalau di mall. Di mall itu ya. Iya. Oke. Nah, kalian kan relatif lebih muda nih ya. Iya ketimbang hostnya maksudnya. Kalau hostnya kan masih 28 artinya. Iya. Nah, kalian kok bikin event di mall tuh gimana bisa menembus tempat mall itu untuk dijadikan kompetisi Mobile Legends? Ada itu sih Mas, apa namanya? Ada salah satu temen itu kenal sama orang dalamnya itu Mas. Oh, Orda. Pakai relasi. Pakai relasi Mas. Bisa. Aduh.
Cuma kenalan sama temen ini ya dari EO juga Mas kadang. Oke. Saat ngelenggarin EO baru ketemu sama temen itu, terus temennya punya relasi dan lain-lain. Oke, tapi kalian saat ini masih kuliah ya? Usia kalian masih 20-an ya? Iya, benar 20-an sekali Mas, ya? 20-an. Oke, berarti kuliah masih aktif? Masih. Ini nggak usah dibuka di kuliah di mana ya? Jangan. Nanti Pak dosennya nggak ngelulusin kalian semua. Waduh. Diincar nanti kita ini. PO. Tapi kalian artinya gini ya, maksudnya kalau dari Faros tadi, Chandra tadi juga ini ya, apa namanya, sudah muncul ide-ide kreatif untuk bagaimana game ini jadi duit, gitu kan? Artinya kalian sebenarnya bisa secara tidak langsung itu mematahkan stigma orang tua yang kalau ngeliat anaknya itu ketagihan main game. Ini main game terus gak karu-karuan ini kan. Takutnya ntar proses belajarnya mundur lah, gak lulus-lulus lah. Benar sekali. Tapi sudah mau lulus kan? Atau lulus? Oh mau lulus. Berapa tahun kuliahnya sudah? Ini udah 3 tahun. Chandra? Masih 2 tahun. Masih 2 tahun. Iya, beda 1 tingkat ini. Tapi artinya gini loh, kalau orang main game menyita waktu apa ya, mengurangi jadwal belajarnya. Kalau tadi disebutkan sudah 5 tahun nggak lulus, wah tak tutup ini. Gawat ini. Gawat darurat itu. Darurat kalau itu. Aduh. Nah, kalau untuk kompetisi Mobile Legends, kalian sudah bikin berapa kali sih di Sidoarjo? Kalau kalian startnya di tahun, maksudnya kalian bertiga ini menyatukan diri nih ya. Nah kan kalian mainnya masing-masing nih. Ada yang ini suhunya 2015. Ya. Maksudnya kalian ketemu di game itu, akhirnya kalian menyatukan diri. Yuk kita bikin kompetisi event yuk gitu kan. Oke. Nah itu awal ceritanya gimana tuh, awal mulanya tuh? Kalau awal mulanya ini sih Mas, dari organisasi mahasiswa di kampus kan tuh ada program tahunan gitu. Nah kan dari program tahunan kayak bikin ngadain event gitu, terserah bikin event apa. Nah dari situ kayak dari teman-teman ini punya ide buat bikin kompetisi game, kayak e-sport gitu. Dulu itu pertama kali bikin event game itu ada Mobile Legends sama Free Fire. Oke. Nah itu di tahun 22. Ya, tahun 22 ya. 2022. Jadi awalnya memang dari kampus itu ada apa istilahnya kegiatan harus bikin event gitu. Iya. Kalian ini kuliahnya di apa sih? Di Informatika. Informatika juga. Informatika juga. Iya. Satu kampus. Satu kampus juga ini. Oke. Kampusnya nggak usah sebutin. Jadi anak bandel-bandel kumpul semua. Tapi menarik loh. Ini menarik. Jadi kalau mulai tahun 2022 ya tadi ya. Iya, benar. Itu sudah berapa event yang kalian sudah selenggarakan? Beda-beda sih Mas. Beda-beda. Iya. Totalnya kalau kalian ingat sudah berapa kali kalian bikin eventnya? Soalnya kadang itu kita misah Mas. Kadang bisa. Iya. Oke. Nggak selalu instansi. Nggak selalu bareng. Oh, Iya, nggak harus selalu bareng. Nggak selalu jadi satu gitu. Oke. Nah, kalau yang event besar misalkan di kafe atau di mall itu kalian sudah berapa kali? Kalau di mall, kalau saya Mas, Ya. kalau aku sendiri itu udah 4-5 kali. 4 sampai 5 kali. Faros, kalau Vito? Kalau saya masih 3 Mas ya. Masih 3. Chandra? Banyak iya. Loh. Sedikit. Waduh. Ini sepuin Mas. Wah, nggak terhitung ini gawat ini. Dari kelas 6 SD Mas. Ini ngadain event atau kita yang ngikutin event ini? Enggak, yang ada event. Yang aja. ngadain event. Iya, kalau ikut event pasti kalian yang bandel-bandel pasti udah sering lah ya. Nggak mungkin kalian nggak ikut itu rasanya. Karena panggilan jiwanya kan memang ke game gitu. Iya. Terus ditunjang kuliahnya memang informatika. Informatika itu kan bikin coding-coding gitu ya. Bikin game malah Bikin ini game. nanti. Jadi, Iya. memang arah studinya ke arah sana. Kan bisa jadi nih, kalian mungkin tidak menyadari gitu ya. Ketika kalian kuliahnya di informatika memang dituntut nantinya menghasilkan produk coding. Iya, benar sekali. Dari permainan itu kan kalian paling nggak punya inspirasi nih. Oh nanti aku pengen mungkin angle-nya seperti ini, aku pengen bikin gini gitu kan. Ya. Kepikir nggak sih kayak gitu-gitu? Ada kepikiran Mas. Kepikir ya? Iya. Iya. Tapi kalian ada nggak misalkan berpikir wah nanti bertiga nih kita mau kerjasama bikin satu game sendiri.
coding bareng, bikin game sendiri, siapa tahu. Wah, Kayak asik nih kayaknya online ini. Facebook Iya. gitu kan. Wah, boleh. Loh, jadi belum kepikiran? Kalau yang bertiga ini belum. Belum. Iya, mungkin saat ini sih kepikiran. Catat dulu nih bulan apa Catat nih? ya. Boleh. Nongki Podcast bikinkan mereka inspirasi bikin game bareng-bareng. Waduh, boleh. Jadi kalau sukses nanti jangan lupa. Cari profit lah, 10% lah. Waduh, kalau itu Tapi kalau saat ini kalian sudah pernah nyoba nggak sih? Maksudnya kalau pas tadi ya, yang Mobile Legends Iya. kalian bikin event ya, kalian sudah pernah nggak sih bikin coba-coba gitu, bikin game? Kalau dari aku sendiri sih cuman bikin desainnya aja sih, belum sampai ke programnya itu seperti Nggak gimana. apa-apa sih, melangkah Belum dulu lah, lebih iya. bagus, melangkah dulu dong. Gambaran sudah ada, untuk desain juga mungkin ada. Kalau untuk programnya sendiri Belum. Kalau Faras sama? Kalau dari aku sendiri sih pernah nyoba-nyoba belajar sama temen yang bidangnya di pembuatan game itu ada. Itu saya nyoba belajar dia. Cuma sampai basicnya aja sih, nggak sampai jago sekali nggak. Nggak apa-apa, semua itu kan dimulai dari langkah pertama kan, nggak langsung hasil akhir gitu kan. Kalau dari saya, ini dulu sih ada workshop gitu, workshopnya dari Jinjersan, kan itu bikin game kayak Super Mario, kan konsepnya kayak jalan lompat-lompat gitu aja sih. Ya. Cuman itu ada asetnya sendiri, dikasih sama-sama. Terus kita tinggal jalanin programnya aja. Kayak kan udah tahu teknisnya gimana-gimana. Kan kalau ke depannya bikin sendiri kan udah tahu, misal bikin gini, udah tahu konsepnya. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya mereka ini bisa jadi tanpa sadar gitu ya, udah ada pandangan untuk bikin game. Nah, untuk bikin game itu kan nggak murah. Iya. Pasti perlu. Nah, mereka ini bikin event itu untuk menghasilkan ini dari game. Bisa jadi untuk modal juga. Bisa jadi. Waduh, kebongkar lah nih. Oke, nah saya yakin sih kalau kalian untuk ikut turnamen pasti nggak kehitung nih, udah banyak nih. Iya. benar sekali. Berarti udah sampai main ke level mana nih? Maksudnya udah main tahap nasional kah atau sampai mungkin udah di Surabaya kan pasti banyak tuh event-event. Iya. Kalian selalu ikut ke sana? Iya, sampai ke nasional juga sih. Sampai nasional. Dan sampai ke nasional. Iya. Iya. Kalian bertiga ini? Iya. Noob lah. Mungkin habis ini. Personal kamu. Nah, kalau sampai event nasional itu, maksud gini, kalian kan nyelenggarakan yang di Sidoarjo nih. Iya. Itu kalian sekalian nyortir untuk peserta-peserta supaya nanti ikut jadi timnya kalian atau gimana? Itu sih sempat pernah saya kepikiran seperti itu ya. Kayak kan saya juga penyelenggara EO dari salah satu e-sport di Sidoarjo. Itu kita kepikiran bahwasanya wah, barang siapa ini yang timnya yang paling menarik ataupun kayak lebih jago lah daripada orang-orang kebanyakan, entah itu dari anak-anak Sidoarjo ataupun Surabaya. Itu kan pasti kita lirik tuh ya. Wah, ini sepertinya cocok ini kalau kita masukin jadi tim buat aset. Nah, Dari SD pikirannya udah bisa. Udah yakin. boleh. Pikirannya masih udah arah ke sana pasti. Nah, kalau pengalaman kalian, maaf dulu nih Vito. Setegang apa kalian waktu masuk di level nasional? mungkin dari Mas Faras sendiri. Dari aku ya Mas. Itu ini kan waktu nasional lu di Yogyakarta waktu itu. Waktu itu ada Kalian ke Jogja izin sama ayah itu ibu? membawa nama kampus waktu itu dan diakomodasi sama kampus. Oke, berarti izin orang tua gampang dong ya? Terus gimana? Itu kan first impression ya Mas. Itu kayak wah, gak nyangka ya sampai final ya. Bangga dong ya. Keren. Terus kalau Chandra sama juga waktu di Jogja? Iya, pernah kita satu tim waktu ke Jogja. Itu ada cerita lucunya sih, Mas. Oke. Dibongkar dikit ya. Jadi gini, Mas. Pada saat itu kan kita ikut
turnamen ke Jogja itu kan online ya pertamanya. Kita sistemnya online sampai lolos ke 8 besar ya kalau nggak salah. Iya, 8 besar untuk perebutan semifinal itu ya. Hebat lo. Nah. Nggak main-main ini. Nah, tapi ada tapinya ini, Mas. Sebenarnya kita pernah kalah sih, Mas. Kalah pada saat seleksi 8 besar. Nah, tapi itu di sana ternyata kita itu pakai sistem poin, yang dimana sistem poinnya sendiri itu perolehan dari hasil menang dan juga sistem poin siapa yang paling banyak KDA dari tim. Ternyata seperti itu. Nah, itu saya kira pertamanya itu timnya kita itu kalah, dari kampus kita itu kalah. Terus ya udahlah, saya biarin, mungkin ya udah kalah lah. Udah kalah ya. ya. Terus ya tiba-tiba aja kapan berapa hari ya, 2 atau 3 hari itu saya dihubungin kembali sama pihak EO nya Jogja, Mas, timnya ini masuk ke 8 besar. Loh, saya kaget itu, Mas. Nah, kaget banget itu. Soalnya apa, itu Hamin berapa itu ya kita kesan? Hamin 3 ya, Hamin 3 hari itu. Yang tadi kalah tiba-tiba masuk ke 8 besar. Iya, benar. Kenapa tuh? Nah, itu ceritanya gini, Mas. Kan kita itu tim kita kalah, sempat pernah kalah karena melawan dari tim ternama itu ternyata, Mas. Iya. Tim nasional ternyata. Bahaya lagi. Lagi nih. Ternyata udah tim yang skala nasional itu melawan tim kami yang masih segini lah. Dikit ya, Jadi gitu, itu sempat kalah, lalu kita coba untuk ya udah kita biarin. Tiba-tiba kita dapat telepon dari pihak Jogja bahwasanya kita lolos kualifikasi 8 besar karena sistem poin. Oke. Ya udahlah, pada saat Hamin 3 itu, Mas, benar-benar Hamin 3 hari sebelum jadwal turnamen itu mulai di Jogja. Nah, itu saya bingung. Waduh, kalau ini kita jadi berangkat, akomodasinya itu dari mana? Apa saya yang sebagai ketua timnya itu yang biayai mereka? Aku mikir itu, Mas. Nah, mikir ini, Mas. Waduh, gimana ini ya? Ya udah, saya coba hubungin dari ketua prodi saya ya. Iya, prodi ya. Di kampus. Ketua prodi kampus lah. Di kampus. Kebetulan Minta sponsor. Iya. Izin dulu. Halus. Kan bicaranya halus. Pak, mohon izin. Iya. Mohon izin, Pak. Kami ternyata lolos kualifikasi 8 besar turnamen nasional di Jogja, Pak. Pertamanya saya kena marah. Kok bisa kamu itu bilangnya itu mendadak gitu. Kok nggak jauh-jauh hari? Nah, mau gimana ya, Pak ya? Kan saya juga baru dikabarin dari pihak sana, itu aja mendadak. Nah, ya udahlah, kalau gitu mungkin saya coba untuk cari-cari kembali. Ternyata saya dihubungin kembali sama ketua prodi saya bahwasanya ter-ACC untuk biaya akomodasinya. Cakep. Seneng. Seneng sekali itu, Pak. Jadi Kak, bukan Pak. oh, iya, Mas. Aduh. Seumuran kita ya, Mas? Seumuran. Beda tipis. Seumuran, oke. Terus akhirnya berangkat lah kalian berapa Akhirnya orang? kita berangkat itu, Mas, ke Jogja. Berapa orang? 5 ya? 5 orang sama supir 1 sih, Mas. Nggak pakai cadangan? Nggak ada cadangannya? Nah, nggak ada cadangan. Sebetulnya cadangan kita yang ikut, justru tim utamanya ada yang nggak ikut. Karena pada saat itu hari Natal sama hari pergantian tahun baru. Tahun baru. Nah, Natal sama tahun baru akhirnya yang salah satu itu nggak ikut karena ikut keluarga lah. Ya, padahal itu kita diakomodasikan lah, ibaratnya kita dibiayain untuk ke sana. Ya udah, kita berangkat dan tim cadangan itu naik, dan kita berangkat ke Jogja. Alhasil sampai Jogja timbang satu. Tapi nggak apa-apa. Artinya gini loh, kalian kan sudah masuk 8 besar, udah ada pengalaman gitu kan. Iya. Cerita itu kalau kayak di apa tuh namanya Fast and Furious kan, si Paul Walker-nya itu kan dia untuk masuk ke mana? garis finish. Finish kan ada mafia tuh satu tuh. Bener, Ya kan? Dia kan kalah akhirnya. Iya, kan? dia kalah itu. Tapi kan akhirnya bisa masuk. Hampir sama kayak gitu tuh. Nah, mungkin bisa ke depannya itu lebih baik mungkin ya. Iya, harus dong. Jadi pengalaman kalian ikut di level nasional itu yang akhirnya bikin kalian itu tetap untuk
membuat Mobile Legends ini eksistensinya naik ya. Iya, benar sekali. Sampai sekarang masih bikin event ini? Masih kompetisi? aktif. Masih Sangat aktif ya? malah. Masih aktif. Iya. Oh oke, masih konsisten ya. Iya. Nah, kalau dari teman-teman di Sidoarjo sendiri yang masuk kompetisi itu range umurnya berapa? Kalau umur sih dari 15 sampai 20. 15 sampai 20. Iya. Paling banyak di situ. Kalau 20 ke atas ada, cuman nggak banyak. Jarang. Oke, kalau kalian bikin event, karena kan usia 15-20 berarti itu SMA sampai kuliah. Iya, Iya, kebanyakan. Oh, kalau yang kuliah sih aman-aman aja lah. Kalau yang SMA itu kalian ngelampirin nggak sih surat pernyataan orang tua boleh itu anaknya main? Iya, ada. Kadang saya buatin juga. Biasanya ada apa namanya, Mas? Buatin dong, Mas. Biasanya kan buat perizinan sekolah gitu. Iya. Ya, itu kita buatin biasanya. Oh, tapi kalian bikin eventnya bukan di weekend aja? Ada dari Kadang ada. Ada. Iya. Oh, dan itu tapi jamnya setelah pulang sekolah, sore atau malam atau gimana? Itu tergantung. Ada yang pagi, kadang ada sore. Seriusan? Iya. Dan itu boleh sama sekolahnya? Nah, Kadang diizinkan. Diizinkan. Oke, nah ini Sobat Nongki menariknya. Jadi pihak sekolah pun sebagai penyelenggara bidang pendidikan pun tidak menutup mata tuh sebetulnya bahwa e-sport ini juga bisa mengharumkan nama sekolah itu kalau misalkan siswanya benar menang, sekali, gitu Mas. kan. Iya. Nah, dari turnamen-turnamen yang kalian sudah lakukan itu, ada nggak sih teman-teman gamer di Sidoarjo ini yang sudah naik ke level nasional kayak kalian gitu? Ada. Ada yang lebih jago malah, Mas. Iya. Lebih internasional kalau ini. Seriusan? Iya, seriusan ini kalau ini. Benar. Dari Sidoarjo? Iya. benar, Mas. Hah? Bibit unggul Sidoarjo itu. Berapa orang? Berapa orang internasional ini? Ada berapa? 2. Saya tahu 2. Iya. Wow. Itu dari SMA. Sekarang masih SMA atau apa? Sekarang kelihatannya udah lulus SMA, cuma tidak melanjutkan kuliah. Iya, soalnya fokus di game Fokus itu. pada Iya, prosing. e-sport. Fokus di e-sport. Jadi sampai sekarang pun penghasilannya dari e-sport. Benar. Wah, menarik ini. Nah, sebentar. Kalau ngomongin uang ini menarik ini. Sebentar. Kalau sebagai gamer kan yang ya kalau aku lihat kan di YouTube channel kan ada beberapa gamers yang ini ya maksudnya menghasilkan uang dari YouTube-nya dia kan. Ya, Dia main streamer. Dia main game nih, ditunjukin nih teknik-tekniknya apa, cheat-cheatnya bagaimana gitu kan. Nah, kalau itu kan ya oke lah itu ya, streamer gitu ya. Tapi Iya. kalau ini bener-bener atlet e-sport, Benar. itu berapa penghasilannya? Itu apa? Ada sponsornya khusus kah tim atau perusahaan? Ada gitu? juga itu. Ada juga. Iya. Ada sponsornya khusus, kadang tembusnya ke kontrak kerja. Jadi kayak difasilitasi semua. Perihal makanan, penginapan dan lain mes juga. Wow. Jadi kayak pemain bola gitu dong ya? Iya. Maksudnya ada kontraknya dia untuk join sama tim dikasih uang gitu? Dikasih uang. Dikasih uang. Ada gajinya juga? Ada gajinya juga. Bulanan juga Semangat sih mau ada. gaji? Oh, oke. Nah, sampai sekarang yang 2 orang teman Sidoarjo ini sampai ke level internasional mereka mainnya. Iya. Masih aktif sampai saat ini? Masih aktif. Masih aktif. Oh, boleh disebutin namanya nggak atau tetap di silent nama itu? Boleh. Yang satunya itu ada Danielsa, itu direkrut sama tim RRQ. Namanya? Danielsa. Danielsa. Cowok. Danielsa. Direkrut oleh tim RRQ. RRQ. Iya. Itu tim Indonesia. Iya, tim nasional Indonesia. Tim itu. nasional Indonesia. Timnas Iya, Indonesia. nasional. Iya, Dan tim mereka nasional. mainnya ke luar negeri atau gimana? Itu masih bermain di laga MDR. Oh, oke. Tahu nggak kontraknya berapa? Nggak tahu. Untuk kontraknya mungkin perkiraan mungkin. Perkiraan aja. Iya kan itu kan misalnya nggak mungkin dia ngomong ya bos Iya, nggak benar. mungkin ya kan. Mungkin kalau perkiraan yang aku lihat nih Mas, sekitar 30 sampai 50 mungkin Wow. Itu per bulan. per bulan. Per bulan? Iya. Iya. Per bulan. Iya. Belum, biasanya kadang ada dari pihak sponsor biasanya. Ada pihak sponsor tersendiri. Iya. Nah, oke, itu kan dari
ada salah satu contoh dari Mas Daniel saya yang dari Sidoarjo. Nah, ada satu lagi nih Mas, yang lebih wah lagi. Wah, sebenarnya kacamata harus lepas kayaknya. Mataku berbinar. Saking silaunya ini. Wah, namanya siapa ini Mas? Yang satunya lagi siapa? Nah, yang satunya lagi itu namanya siapa? Lutfi. Mas Lutfi. Iya, Mas Lutfi itu dari Sidoarjo. Nah, dia tuh tingkatannya sudah level internasional ya dia ya. Internasional. Terus untuk jenjang karirnya jangan diragukan lagi sih, Mas. Gitu ya. Iya, karena nilai kontrak itu berdasarkan nilai prestasi, pencapaian, apa yang mereka peroleh selama ini, apa yang mereka banggakan untuk tim. Kontraknya mereka banyak itu Mas. Tapi sebenarnya kalau level nasional event kompetisi Mobile Legends itu setiap 1 bulan sekali kah ada atau enggak? Ada tahapannya sendiri itu. Per musim biasanya. Iya. Oh, per musim. Iya. Jadi meskipun itu nggak ada kompetisi, digajinya tetap segitu bulanannya. Iya. Iya tetap. Wih. Ada turnamen lainnya juga. Iya ada turnamen yang lain. Kayak Untuk yang di sambil latihan gitu ya. Tapi untuk latihannya juga gila-gilaan, Mas. Oke, Danielsa dan Lutfi ya. Lutfi, benar Weh, sekali. dari congratulations. Sidoarjo. Orang Sidoarjo mantap, keren. Selain Lumpur Lapindo. Tapi Lumpur Lapindo itu memang memang apa ya? Nggak tahu ini Wisata itu Mas. bukan masalah wisatanya. Aku kalau misalnya lagi main ke Jakarta gitu ya, ketemu teman gitu ya, terus dikenalin temennya lagi. Ini temanku dari Sidoarjo itu. Lumpur Lapindo ya. Yang terkenal itu. Ikonik banget. Ikonik banget Iya. kalau Sidoarjo itu ya. Tapi aku bilang, enggak, lumpur Lapindo itu cuma sebagian kecil. Yang paling terkenal adalah lumpurnya. Jajannya. Iya bener. Jajanan lumpur. Oke, nah kalian kan masih aktif nih. Itu yang Danielsa sama Mas Lutfi tadi itu dulu ikut dalam kompetisi yang kalian adakan? Oh jauh dari itu Mas. Oh, Yang Danielsa ada, Mas. Yang Danielsa ada. Danielsa ikut di ini kalian juga? Ikut 2022. Pernah ikut. Wah, mantep dong. Itu juga, wah seharusnya kalau kalian bikin EO sendiri gitu masih keangkat dong ya nama kalian. Saya ikut menciptakan satu pemain yang sampai ke level internasional harusnya. Membuat bibit unggul lebih tepatnya. Iya, pasti nggak kepikiran ya. Coba kenal sama aku dari awal-awal. Waduh. Kita bagus. Oke, nah kalau dalam turnamen kompetisi itu kayak satu tim itu melulu kah? Misalnya ini ada satu tim yang juara nih ya, juara satu kan juara satu, juara dua, juara tiga. Iya benar. Atau ada harapan palsu? Ada juga ada pasti. Oke, nah ini yang juara 1, 2, 3 ini mereka tuh kalau ikut turnamen selalu orang-orang itu kah atau mereka ganti-ganti orang? Kadang orang-orang itu kadang ada 3 orang yang tetap sama tapi 2 orangnya ganti gitu, Mas. Oh, tim intinya 3 orang yang diperlukan. Oh, Tapi biasanya yang menang itu yang aku lihat tuh, Mas, banyak-banyak itu penjoki. Iya, penjoki. Jadi kayak apa namanya kan di Mobile Legends kan ada namanya sistem rank. Oke. Nah, sistem rank yang namanya itu ada poin. Biasanya itu kan apa namanya? Apa itu? Joki rank. Joki rank gitu, Mas. Biar ranknya tinggi gitu, bersaing sama leaderboard. Nah, dia itu termasuk penjoki, salah satu top penjoki juga. Tapi si joki itu ya juga main di tempat kalian kan? Maksudnya nggak joki di mobil gitu jauh-jauh gitu nggak? Karena online kan? Iya, bukan. Penjokinya yang datang. Iya benar. Jokinya yang datang ke Penjokinya yang event ya? datang ke event. Oh, tapi itu sah dong. Sah. Kan? Ya, seharusnya sih Mas. Oh, seharusnya. Karena gini sih Mas. Gimana tuh? Gimana? Aku nggak ngerti nih. Kalau Aturannya gimana aturannya? Kalau ini penjoki sering ikut turnamen terus mereka sering menang, otomatis kan kasihan lah ke warga sekitar yang mereka ibaratnya ingin menang lah, ingin ngerasakan apa sih rasanya menang itu, mendapatkan uang apa sih? Nah, gitu sih Mas. Ini sih aku agak bingung kalau soal ini. Kalau soal ini aku agak bingung. Maksudnya kalau kalian bikin event kan kalian ingin menciptakan bibit-bibit baru, Iya. ya kan, yang muncul gitu kan. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi, aku itu kompetisi itu membuat lebih menarik loh. Meskipun ini nggak tahu ya, ini dari benar, perspektifku benar. ya, Iya, tapi benar. beda kalau kalian nggak apa silakan. Tapi kalau aku merasa kalau ini ada orang yang jago,
misalnya nggak kalah-kalah kan, Iya. lainnya kan pasti mangkel loh ya. Oh iya. Mangkel lah pasti. jelas, Wah, jelas, nggak jelas. menang. Ada lah. Pasti, Mas. Iya kan? Ada. Nggak tahu menang-menang, Rek. Bayar arisan terus sih. Ya. Iya loh. Tapi kalau dari pikiranku pasti yang kalah-kalah ini kan pasti akan belajar dari kekalahan itu kan. Akhirnya Iya, kan benar. mereka akan mencoba hal yang baru, ngetrik yang baru kan gitu toh. Nah, kalau kalian sebagai pembuat event sendiri tuh gimana? Kacamata kalian gimana? Terkadang ya Mas, kalau saya lihat biasanya ada player yang terus-terusan menang nih Mas ya Mas. Itu biasanya kita buat list blacklist. Jadi tim ini atau orang ini nggak diperbolehkan main gitu Mas. Demi mencari bibit unggul dan lainnya itu Mas. Oke, jadi waktu pendaftaran langsung kalian sortir tuh? Iya, ada blacklist. Ada share juga kadang Mas. Oh iya, misalkan kayak pemain olahraga yang apa ya kayak bola gitu ya, udah main Iya. di level pro nggak boleh main dong di level yang Iya benar sekali Mas. Iya, kan ada seharusnya gitu. Oh Iya. oke, jadi meskipun e-sport ya, tapi kalian tetap mengadopsi dengan kayak olahraga profesional lainnya akhirnya. Benar. Iya sih bener, aku nggak kepikiran itu tadi. Iya. Terus kalau misalkan, nah kalian sendiri mencari bibit unggul itu kan tadi 15 sampai 20 tahun ya. Iya. Ada nggak sih yang mereka itu karena kan kalian penyelenggaranya kan dianggap oh ini pasti udah pro dong mainnya dong. Ada nggak dari tim-tim yang mau bertanding itu hubungin kalian itu pengen diajarin dulu dong atau apa kursus gitu, ada nggak kayak gitu? Kalau kursus masih belum ada Mas. Iya. Belum ada ya? Belum ada. Jadi mereka benar-benar belajar sendiri. Maksudnya kalau kalian penyelenggara kan pasti dianggap sama anak-anak yang masih baru kan harusnya kalau penyelenggara mainnya jago banget ya kan. Aduh, kalau ini Mas, Duh. Gendong. ini yang lebih jago maksudnya. Gitu. Biasa digendong. Oke siap. Oke, kita off dulu ya kali ya 3 menit ya. Nggak apa-apa. Lanjut ya, roll aja ya. Enggak, ini kok kamera tengah. Oh, Iya, ya tengah. wes. Oke. Ya wes, nggak apa-apa. Aman. Ada yang editing kok. Oke. Nah, terus dari sisi kalian nih, kalian kan sudah mau lulus semuanya. Iya. Tentunya kalau bikin kompetisi ada cuannya dong. Ya kan? Sebetulnya keuntungannya untuk kalian tuh apa? Ini bukan soal uang dulu nih. Bukan soal uang dulu. Maksudnya misalkan nih contoh kayak jadi artis lah ya. Artis pasti kan dapat duit. Tapi selain itu kan popularitasnya kan naik gitu kan. Iya. Nah, kalau kalian ini bikin event-event itu keuntungannya buat kalian apa selain yang material? Selain yang material ya Mas, jelasnya pengalaman. Pengalaman. Kan sejujurnya ya Mas, sebelum masuk ke apa namanya penyelenggara acara itu agak antisosial. Iya, ansos. Ansos, iya betul. Seriusan? Iya. Jadi kan Tapi wajah-wajah kalian itu bukan orang introvert loh. Iya dong. Meskipun apa namanya kuliah kalian tadi? Informatika. Informatika. Saya kan orang informatika kan yang bahasanya kan nerd Iya. gitu kan. Iya. Wajah-wajah kalian nggak ada kayak gitu. dengan ikutnya penyelenggara acara itu kan jadinya kita kan mau nggak mau harus menghadapi Banyak orang. banyak orang atau audiens gitu Mas. Iya. Itu kan sama kayak namanya entrepreneur gitu Mas. Jadi, Nah, jadi itu Mas yang saya pelajari Mas. Oke, kalau di situ Selain itu ada komunikasi antar tim IO sih Mas. Kan kalau Koordinasinya ya gitu ya. koneksi, terus nambah relasi juga. Kayak misal sponsorship, terus sama teman-teman yang sebelumnya nggak kenal akhirnya kenal gitu Mas. kalau suhu Oke, kalau dari aku sendiri sih gini Mas, aku lebih suka kalau buat EO bikin event itu hanya buat nyari siapa yang paling jago di Sidoarjo ataupun Surabaya, di daerah tersebut lah. Karena aku lebih suka itu mencari bibit unggul lebih tepatnya. Kalau untuk cuan itu masalah opsional lah. Opsional. Ataupun seperti sponsor dan juga yang lainnya itu juga opsional. Karena apa? Yang lebih utama ataupun yang lebih paten itu kita harus mencari suatu bibit unggul. Nah, ketika terdapat suatu bibit unggul, kita tarik menjadi tim, lalu kita adanya sponsor yang turun. Nah, gitu Mas. dari kelas 6 SD ya
pikirannya itu udah entrepreneur sih. Tapi aku salut sama Suhu saat ini, aku salut sih. Iya. Aduh, Suhu. Iya, aku salut sih. Maksudnya gini, kemarin ini sebelum teman-teman hadir di sini itu, kita kan ada beberapa narasumber juga ya, yang menurut pandanganku itu usianya masih muda-muda loh, di bawah 30 tahun, tapi itu sudah menciptakan bisnisnya itu yang memang benar-benar ini ya, apa namanya, kreatif, ekonominya benar-benar kreatif loh. Dan ini mungkin salah satunya yang dinyusun. Tapi bener loh, dia nyelenggarakan event sambil ngelirik nih, oh ini pemain bisa ditarik, ini pemain bisa ditarik gitu kan. Iya, bener. Ujung-ujungnya nanti timnya bisa gede nih, bisa internasional. Bisa jadi loh, who knows loh, ya kan? Aduh, iya benar, Mas. Ya mudah-mudahan lah ya. Aduh, amin, Tapi amin. ingat, kan ini inspirasi dari podcastnya The Nongki. Oke, ya? dari podcast ini. Iya, kan? Iya, iya, betul. Ingat, nanti kita tukeran WA. Oke, Mas. Nanti kalau aku kamu buka status apa Suhu internasional Chandra gitu ya, tak tagih tak WA. Bro, 10% bro. Boleh. Ini loh, gak rugi. Pokoknya masuk podcastnya The Nongki itu gak rugi. Pokoknya nggak rugi. inspiratif pokoknya. Oke, nah kalau kalian sendiri EO-nya hanya orang 3 ini aja atau ada tambahan orang lain? Biasanya tambahan beberapa orang aja sih mas, biar saling backup Iya. gitu. Berapa orang untuk kalian bikin event tuh perlu berapa orang? Kalau minim sih ada 5-7 minim, itu minim. 5 pun udah selesai ya. Artinya 5 orang pun jadi lah ya di event. Iya, jadi. Oh, Kalau aku sendiri sih mas pernah itu cuma 2 orang. Iya. 2 orang mas di kafe. oh di kafe oke lah ya. Tapi pernah. ya kalau kafe ini kalau mall nggak mungkin ada orang kan. Kalau sing Kalau event mall, gede loh, gitu ya. kalau mall itu mungkin 5-7 mas. Iya kalau segituan ya. Berarti rata-rata segitu ya. Oke. Nah kalau di mall selain Sidoarjo ada nggak kalian pernah bikin? Misalkan di luar kota gitu. Mungkin kedepannya ini mas, bulan Mei ini ketepatannya tuh. Iya. Ya. Bulan Mei ini, wah Sobat Nongki ini narasumber di studio ini kan sudah mulai lebaran, tapi ya lebaran biasanya uangnya udah mulai tipis lah ya. Akhirnya bikin lagi lebaran ya. Iya. Kan dapat THR mas. Oh iya. Udah tua emang dapat THR nih? Dapat tuh. Dapat lah. Oke, nah ini bulan Mei ini di mana kira-kira kalian mau selenggarakan? Di Cito mas. Di Cito Surabaya ya. Itu Surabaya. Oh, sudah mulai menjajah luar kota nih. Udah mulai menginjak. Soalnya dari iya, saya dulu kan fokusnya di Sidoarjo dulu. Sidoarjo. Ya, kuatin dulu kakinya baru ke negara lain. Benar Ya. sekali. Oke, tapi kalian kan sudah membentuk suatu komunitas ya. Maksudnya nama kalian kan di komunitasnya Mobile Legends Bang Bang. Ya. Iya. Itu kan sudah mulai ada nama kalian kan di teman-teman yang lainnya. Nah, kalau bulan Mei berarti 1 bulan lebih lah ya masih ada acara. Iya. Itu apa yang kalian lakukan sekarang untuk persiapan? Untuk persiapan jelas kita sedang mencari sponsor ya mas. Sponsor dulu. Ya, Iya. sponsor dulu. Habis itu kita cepet-cepet membuat poster atau pamflet untuk disebar buat mencari pesertanya mas. Oh iya, peserta kompetisi. Untuk venue-nya sendiri sudah kalian ini, maksudnya udah kapannya udah kalian udah ke Cito? Udah. Cuma untuk emang masih tanggalnya masih belum difikskan. Belum difikskan. Nah, yang jelas bulan Mei, insya Allah minggu kedua. Minggu kedua, oke. Kita bantu-bantu nih dari Nongki nih. Oke boleh. Ya kan? Boleh. Sobat Nongki yang lainnya, nah ini ada bibit-bibit unggul dari Sidoarjo. Nah, mereka ini kan juga sudah menelorkan untuk pemain-pemain yang tadinya itu sudah sampai tahap internasional. Iya. Jadi Sobat Nongki yang nonton video ini, jangan lupa nih, wajah-wajah ini tolong dibantu untuk sponsorshipnya. Jangan lupa 10%. Bisa dibicarakan. Tergantung kesepakatan. 10% aja lah. Tapi kalau kalian dari sponsorship biasanya apa? Dari perusahaan kah atau apa kalian biasanya? Provider sih mas. Provider.
Oh, provider. Rata-rata provider. Apa contohnya? Boleh sebut merek lah, atau kalau kan nggak mau sebut mereknya mungkin lambangnya warna apa gitu. Biasanya merah. Biasanya merah. Biasanya gini mas. Oh, oke. Oke, tapi kalau kayak sponsorship itu kan ada apa ya, kualifikasinya, ada yang platinum, gold atau apa gitu. Iya, ada. Oke, nah kalau untuk dari sponsorship itu kalian juga bagi hasil sama pihak sponsorship atau mereka cuma sekedar kasih sponsor? Biasanya ini dijual produk sih mas. Iya, Mas. Ikut jual produk. Jual produk. Jadi kan nanti kayak bayar apa? Turnamennya itu sekalian jual produk. Jadi satu gitu. Oh, oke. Terdapatnya ke kita itu biasanya fresh money mas, fresh money. Iya. Oh, oke. Jadi ya dong, pasti kalian kan harus bayar untuk sewa venue-nya. Iya, kan? benar sekali. Iya. Oke, nah terus cara kalian untuk mempromosikan kalian akan bikin turnamen itu gimana? Kalau sebar pamflet aja kan gini, ini kan wilayah kan bukan Sidoarjo lagi nih, Surabaya kan. Otomatis kan pasti ada aturan-aturan yang nggak boleh nempel sembarangan lah atau apa. Nah itu mungkin kalian ada media apa tuh? IG mungkin kan kalian bikin nggak sih IG bareng-bareng gitu atau masing-masing mas ya? Nah untuk Instagram itu ini kan dikarenakan apa namanya kita membawa nama Ormawa. Ormawa apa nih? Ormawa apa dulu? Organisasi mahasiswa mas. Oke. Kayak badan eksekutif mahasiswa gitu mas. Iya. Dan kampus. Dan kampus. Ya. Oke. Nah terus kalian nanti bikin event tuh atas nama personal atau kampus? Untuk nanti ini kita akan membawa nama BEM kampus mas. BEM kampus. Iya. Betul. Oke, gini, kita bantu lagi promosi nih. Iya. Boleh dari situ. boleh. Kasih Instagramnya namanya apa? Ayo, gini. Gini apa underscore Vito ARD. Wait, ulang lagi. Di bawah sini underscore Vito ARD. T-nya 2. Underscore Vito F pakai F. Oh, pakai F. Vito T-nya double ARD. ARD. Oke, nanti dibantu tampilkan ya di situ ya. Oke, kalau dari Farus boleh juga dong share Kak. Kalau dengan aku sendiri itu IG-nya @mufai.zf. Itu singkatan itu mas, singkatan dari nama itu. Apa itu? Muhammad Faisal Zafran. Sok ngerti sekali. Oke, nanti kita bantu tampilin ya. Oke, Kak dari suhu dong, boleh dong suhu. Suhunya tenang loh, dia dulu gini loh. Emang suhu beda sih. Tampil. Kalau aku sendiri sih ada di bawah ini ya. @Unusida Esport. Kenapa kok harus membawa Unusida Esport? Karena ini adalah badan e-sport game di Sidoarjo. Apa ini badan apa ini? Nggak tahu. Badan apa ini? Nah, ibaratnya ini tuh BEM-nya kampus sendiri ya, yaitu organisasi kampus e-sport yang di mana kita itu bukan hanya menyelenggarakan EO, melainkan kita juga mencari potensi-potensi mereka, mencari bibit unggul lah untuk ke jenjang nasional dulu lah, jangan internasional. Kebesaran kalau itu. Iya, harus step by step lah. Dikarenakan di Unusida ini ada tim e-sportnya juga mas. Iya. Siapa tahu yang nonton ingin join, silakan daftar ke Unusida. Jadi perjanjiannya nggak Kok dibocorin ini? Ayo. Aku nggak tahu jawab. Kan biasanya ini sih mas, ada kayak tahunan gitu, ada seleksi porprov. Betul. Mohon izin Pak Dekan, Pak Rektor, ini saya bukan membuka nama kampusnya tapi mereka sendiri. Tapi tapi bagusnya ya tadi ngomongnya nggak usah sebut nama kampus gitu. Takut nggak diluluskan. Tapi ternyata suhunya memang beda sih kalau suhu itu. Mengharumkan nama kampus, mempromosikan nama kampus juga. Iya. Ya, jadi mohon dukungannya Pak Dekan sama Pak Rektor Unusida. Siapa tahu dapat sponsor. Dapat sponsornya agak ketip ke aku loh, itu lagi. Oke, nah kalau dari kampus sendiri sudah ACC ya untuk event ini ya? Iya, ACC. Tadi belum kasih sponsor. Ayo soal mungkin tanya
kasih jalan. Kasih Ada negosiasi dulu nanti ya, ada tahapannya lah. Iya. Barangkali dapat lagi. Nah, oke. Kalau dari Mobile Legends ini kita ngomong soal Mobile Legends Iya. menarik. Karakter apa ya favorit kalian? Karena kalau main game ya, kayaknya belum tahu. Kalau kompetisi, ya. itu kan karakternya banyak banget. Iya, sekali. Banyak banget. Itu favorit kalian apa nih? Favoritnya kalian? Favorit Jangan mana dong? Selena sih mas. Kan dibakar kadian soalnya mas. Oh, Iya. oke. Tapi cewek namanya. Cewek. Oh, Kok bukan Selena Gomez? Itu beda. Itu beda. Jadi dia ini anu ya, mindsetnya sudah Selena Gomez ya. Kamu main game I love you. Aduh, gimana? Iya. Fans ya. Kita sama. Dari Faros apa? Kalau aku sendiri itu Lunok mas. Lunok. Jadi itu kayak apa namanya dia itu jurusnya itu ada sisi gelap, ada sisi terang. Iya. Jadi ada apa namanya dia menguasai kegelapan dan juga menguasai apa namanya ini cahaya gitu. Kayak dua elemen gitu Dua mas. elemen gitu mas. Oh. Dan itu menurutku keren sih mas. Iya iya. Kalau Su? Kalau hero favorit sendiri sih ada hero Fanny nih, guys. Oh, Fanny. Iya. Karena hero-nya itu enak mas, fleksibel sekali. Dia itu tipikal hero yang lincah, hero assassin lah. Kan kebanyakan hero assassin itu lincah ya. Cuman untuk hero Fanny sendiri, dia tuh selain lincah, cuman harus orang-orang jago lah yang bisa main Fanny. Emang begitu. Emang begitu. Secara nggak langsung ngomong aku ini jago. Oh enggak. Aku nggak promosi kalau aku jago itu. Aduh. Tapi cewek ya. Iya cewek. Kalau tadi Cewek. Cewek juga ini. Masih normal mas. Normal lah. Iya. Masa kita suka sama cowok gitu mas? iya. Kalau sama Franco gitu mas. Biasanya sih memang bujangan begitu. Nah, kalau kalian main di kompetisi harus pakai itu terus atau kalian ganti-ganti? Kondisional itu. Kondisional. Apa? Maksudnya kan milih karakter kan di depan. Iya. Kalian menentukan karakter ini ngelihat musuhnya kalian siapa dulu atau gimana? Ini biasanya akan sistem draft pick. Ada yang hero di ban sama ada yang lolos. Oh, Iya. jadi strateginya kalian dalam satu tim itu disusunlah karakter-karakter tadi itu. Iya. Wah, Jadi kayak apa namanya kita ngepick hero ini. Jadi musuhnya nanti mungkin bisa kepikiran counter dari hero ini itu apa gitu. Iya. Ke hero power lah, hero power sendiri. Karena apa ya? Berdasarkan penilaian, berdasarkan mana nih hero power yang paling tinggi lah damage-nya. Damage itu seperti tingkatan serangan, ya. Tingkatan serangan yang paling ini apa? tinggi. Damage atau damage? Damage. Memang itu kan. Darjo dia. Darjo. Bang Darjo, asli Darjo lagi. Nah, ini masih gini. Nah, ini sekaligus nanti untuk sobat Nongki yang nonton yang mungkin 15 tahun sampai 20 tahunan yang biasa main Mobile Legends kan. Nah, ini kan kalian ngasih clue nih supaya nanti calon-calon tadi aku menang nggak nemu-nemu caranya. Nah, kalian dong share sekarang. Jadi bibit unggulnya kalian nanti lebih gampang nemunya. Jadi tadi ya pemilihan karakter itu atas kesepakatan satu tim. Oh, Iya. karakter ini nanti akan begini. Ini Iya begini. benar mas. Oh, itu jadi kunci utamanya pemain sukses gitu ya. Satunya mas. Jadi nggak sembarangan. Oh ada lagi kuncinya. Apa tuh? Harus menguasain hero-nya tersebut. Kayak misalnya nih, kan hero kita itu nggak harus satu mas kalau di dalam turnamen, karena
kebanyakan kalau misalnya kita cuma hanya bisa menguasai satu hero, ketika hero kita itu tersebut di-banned oleh musuh, otomatis kita kan harus menyesuaikan kan bagaimana caranya kita menyesuaikan hero yang lain untuk bisa menjadi prioritas. Oh. Ya, biar lebih fleksibel terhadap gamenya tersebut, biar kita bisa menang lah. Oh, jadi Tuh. sebelum ikut turnamen itu yang harus dilakukan oleh calon pemain, kenalin dulu karakter Iya, pemain. benar. Jadi kelebihan sama kekurangannya di mana. Iya, benar sekali, Mas. Itu ada Iya. skillnya dulu. Terus itu yang ditambal sama pemain yang lain. Benar. Oh, menarik. Jadi kayak pemain bola gitu ya? Iya, iya. Kita strategi juga strategi. Strategi. Oh, oke. Nah, kalian pernah nggak sih, maksudnya gini, ketemu lawan yang mereka itu cuma memilih karakter berdasarkan apa yang mereka suka, tapi nggak mikirin strategi itu. Kalau di kompetisi kalian ya? Oh. Ada mas. Pernah itu saya buat event itu mas. Itu dari awal sampai akhir dia pakai hero itu terus sampai menang juara 1-2. Oh iya. Iya. Dia cuma pakai satu hero mas, Freya. Freya. Iya betul. Freya itu. Tapi berarti dia mungkin nggak nyoba ke karakter lain, cuma teman-temannya aja suruh support ini gitu ya. Nah. Kalau Freya itu kalau di sepak bola apa? Dia striker kah atau midfield atau defender? Dia kayak fighter mas, fighter. Core. Strikernya Iya, striker. Core. Hero core. Tapi kenapa cewek semua strikernya ya? Soalnya yang cewek itu overpower. Be. Emang Sen kanan belok kiri. Oke. Power of Wah. Oke, nah kalau dari Mobile Legends, menurut kalian nih dengan adanya game-game sekarang kan baru-baru banyak nih ya, Iya, benar. itu seberapa yakin kalian Mobile Legends ini akan tetap ada terus gitu? Sangat yakin sih mas. Kalau bilang seberapa yakin persentase ya mas? 95% nih mas. Soalnya kalau emang kalau ada game baru nih mas, game baru rilis itu juga saingannya kan sangat berat mas. Sama game-game besar juga yang punya masa udahan. Terkadang yang besar pun juga kadang bisa jatuh. Cuma itu kan change-nya masih kecil biasanya. Oh, oke. Gitu. Jadi kalian yakin nih untuk Mobile Legends ini beberapa tahun ke depan masih akan tetap rame gitu ya? Kalau kalian sendiri sebagai penyelenggara kompetisi, kepikiran nggak misalkan bikin kompetisi tapi game yang lain selain Mobile Legends? Oh, ada dong. Oh, oke. Panutan kalian bisa berubah-berubah ternyata ya? Tergantung cuan sih mas. Kembali lagi. Poinnya ini mas. Nah, kalau dari tim-tim yang sudah bertanding, itu ada cerita-cerita yang unik nggak? Maksudnya apa ya? Di turnamen itu kan, misalkan, maaf ya, cuk gitu kan, gitu kan? Iya. Nah, itu ada nggak sih? Itu diperbolehkan atau gimana? Itu kita ada rulesnya itu kita beri peringatan mas. Kalau emang boleh kita emot atau ngata-ngatain, cuma jangan toksik gitu mas. Iya. Kita sewajarnya aja. Kalau Nanti sampai timbul gesekan juga sih mas. gesekan Malah. juga malah takutnya tambah chaos. Gitu. Kita kasih rules, kita kasih peringatan sampai 3 peringatan, kita dis. Oh, bagus sih itu. Ya. Karena kalau nggak ada rules seperti itu mas, kan saya pernah dulu ikut turnamen kecil ya, turnamen warkop, itu kan tanpa rules. Nah di situ anak-anak itu saling sama-sama toksik gitu, sampai suatu ketika terjadi chaos, ya sehingga menimbulkan pertempuran antar mereka. Bukan hanya di game ini mas, di real life. Nah, gitu mas. Terus kalian video langsung ngambil video. Nah, Oh, itu pernah juga kayak gitu? iya pernah juga ini mas. Oh, tapi itu di warung. Iya di warung. Kalau di kafe nggak mungkin berani. Iya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, ya. Iya, harus ada rules makanya itu mas. Oh iya. Terus apa? Rules lainnya itu apa? Rules lainnya itu kurang lebih sih yang jelas
orangnya ini harus yang mendaftar ini mas, yang main harus yang daftar itu mas, jangan sampai dijoki kan mas. Iya. Tapi kalau ngedaftar langsung pakai nama si joki itu boleh. Nggak boleh. Oh, karena ada batasan tadi ya. Kalau udah main di sini nggak boleh main di Kan sini. saat mendaftar kan kita kan mempunyai data-data peserta mas, kita bisa mengecek ulang. Jadi data bisa registrasi ulang. disaring gitu tadi. Iya. Player terus sama nama gamenya juga itu mas. Iya. Iya. Oh. Kita ada registrasi ulang, kita cek semuanya di sana mas. Satu-satu. Ini doaku sebagai hostnya The Nongkin ya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman ya dari Vito, Faros, dan Chandra. Kok aku beda sendiri deh. Suhu selalu beda. Iya. Ya semoga kalian di game ini mendapatkan cuan lebih besar. Ya mudah-mudahan EO-nya kalian akan terbentuk lebih solid lagi. Nanti amin. semakin di level nasional. Amin. Ya tentu aja tetap lagi 10%. Oke, kalau dari harapan kalian sendiri deh. Kalau tadi kan aku harapanku dengan melihat potensinya kalian tuh harusnya ya aku mudah-mudahan mendoakan kalian tuh ya bisa lebih levelnya lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, kalau dari harapannya kalian sendiri apa nih? Mungkin dari Mas Vito sendiri dulu. Loh. Udah apa Vito dulu lah. Iya, Vito dulu. Terakhir. Oh, lagi jangan gitu. Bukan. Gini. Ini aturan main nih, hierarki. Aku nggak tahu suhunya ditaruh di sebelahku ini. Nggak tahu itu. Oke. Harapan untuk eventnya atau yang lainnya mas? Nah, kan ini untuk kemaslahatan kalian nanti di masa depan gitu kan dari game ini. Mungkin kan nanti dari Mobile Legends sendiri kan mungkin beberapa tahun ke depan kan masih trending banget. Soalnya kan tahun kemarin itu awal rilis HOK itu sempat ada game MOBA juga. Game MOBA, Ya, sempat ada gesekan sama HOK. Terus akhirnya tetap kalah HOK-nya. Masih trending si Mobile Legends-nya. Nah mungkin nanti kalau misalnya ngadain event masih banyak lah partisipasinya ke depannya. Sip, thank you Vito. Kalau dari Mas Faros sendiri? Mungkin harapanku mas untuk penyelenggara event kedepannya itu mungkin bisa dapat mensupport lebih. Iya benar-benar boleh gitu. Ujung-ujungnya pendanaan ya. Kalau dari Chandra nih, suhunya nih. Oh, ini sudah selesai apa belum ini? Udah. Nah, udah ya. Oke, kalau dari Dia harapan nggak percaya sendiri. sama hostnya loh. Oke, kalau dariku sendiri sih Mas, kedepannya aku ingin buat suatu event turnamen yang bisa skala nasional sendiri Mas. Kan kalau yang untuk saat ini kan kita masih dalam skala ya kabupaten lah, ibaratnya kabupaten ataupun kota. Mungkin next event aku berharap bisa untuk skala provinsi dan juga skala nasional sendiri. Amin. Wait. Aku punya satu pertanyaan. Apa nih, Mas? Kelolosan satu. Karena anakku juga main dan uang sakunya itu diirit-irit supaya beli top up tuh. Kalau aku sih nggak apa-apa, selama itu nggak terlalu mahal, aku kasih diem-diem supaya emaknya nggak tahu. Bener. Kalau emaknya tahu mas yang di mana? Bener. Dan istriku memang marahinnya ke aku. Akhirnya handphonenya dicabut. 1 minggu nggak boleh main. Supaya nggak kecanduan. Tapi kalau misalnya di kompetisi, kan kalau istilahnya kalau orang yang punya uang lebih kan dia beli skin macam-macam atau armornya yang lebih jago gitu. Iya, itu juga ada. Itu ada ini nggak batasannya nggak waktu di kompetisi? Nggak ada mas, karena kan kalau mungkin skin itu kan nggak ngasih efek lainnya mas. Cuman efek luarnya aja sih Cuma mas. ngefek Kalau powernya tetap. karena visualisasinya aja sih. Lebih tepatnya itu untuk skinnya sendiri itu game Mobile Legends itu bukan game pay to win yang dimana game ini berbasis ya udah sesuaiin powermu sendiri, bukan pay to win kayak game-game yang lain ya yang ngandalin uang untuk menang. Nah, bukan mas. Oh, itu kenapa disebut e-sport? Iya. Jadi murni dari ketangkasan Murni skill. dari skill mas. Dan kalau sama PB gitu beda mas. Waduh, ini purna ya. Personal ini mas. Aduh, gimana ya? Hati-hati nih. Karena saya pemain PB. Oke.
Thank you Vito, Faros sama Chandra sudah ada di studionya podcast Nongki. Senang banget bisa share-share ini soal Mobile Legends. Aku sendiri yang nggak pernah main pun akhirnya punya pandangan begini nih. Ternyata gamers itu sampai sejauh ini nih peningkatan yang bisa dihasilkan dari masing-masing personal gitu kan. Oke, boleh dong sebelum kita closing, kita tuh selalu ada yang namanya kata-kata hari ini. Karena 3 orang nih, kalian siapkan masing-masing nih. Ayo, mau dari sama dulu. Seperti biasa. Dulu. Oh, gitu. Seperti biasa ya. Kalau suhu sudah bersabda. Aduh. Dari tadi dia terus korbannya. Gantian lah. Enggak, dari gini. Kok bisa? Ayo, apa dulu? Atau mau mikir dulu? Ayo, suhunya berarti. Ayo, suhunya. Panutan dulu. Oke, kan kebanyakan dari player sendiri itu biasanya mereka itu takut akan hal untuk mencoba suatu hal ya, seperti wah ini ada turnamen nih, tapi mereka kebanyakan yang memiliki rasa takut. Waduh, gimana nih kalau aku misalnya ikut turnamen ini, apakah aku bakalan kalah ataupun aku bakalan menang? Kan lebih tepatnya itu kebanyakan 50% itu ke arah yang kalahnya ya, Mas. Nah, mungkin kalau dari kata-kataku sendiri sih, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalaupun jika kalian kegagalan itu bukanlah suatu titik jenuh kalian, melainkan jadikan suatu motivasi kalian untuk berhasil ke depannya. Faros. Tenang, tak kasih waktu kamu. Curang ini, Mas. Terakhirnya aku. Ayo, Faros deh. Nah, dari saya sendiri buat teman-teman yang hobinya bermain game atau Mobile Legends, tingkatkan skill kalian, akan tapi jangan lupa akademis kalian. Oke. Terakhir dari situ. Kalau dari saya, mungkin ya banyak orang tua yang memandang game itu sebelah mata. Padahal dari game sendiri banyak potensinya. Kan dari situ kalau misal memberi kesempatan untuk anak-anak kita atau anak bapak ibu penonton bisa ikut ke jenjang selanjutnya. Seperti contohnya teman yang lolos internasional tadi. Daniel tadi sama Lutfi. Mas Lutfi. Iya. Semoga bapak ibu menginginkan anak-anaknya. Oke. Yang terakhir ini beda suaranya. Waktu kita ngobrol soalnya pelan itu, begitu mau bapak ibu jangan. Kayaknya penekanannya luar biasa ya. Sudah tertekan nih kayaknya. Sudah tertekan dia. Dan dia yang terakhir ini ya. Bisa digendong kok. Oke, Sobat Nongki, hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jadi apa yang sudah di-share sama teman-teman dari penggiat atau pecinta Mobile Legends yang sudah hadir di studionya podcast Nongki bisa menjadi inspiratif dan juga menjadi edukatif juga untuk para orang tua untuk memberikan kesempatan, tapi tetap disclaimer ya. Teman-teman Sobat Nongki ini jangan sampai karena fokus untuk main game pelajarannya ditinggalkan. Iya, benar sekali ya. Tetaplah berprestasi di bidang pendidikan dan kalian juga harus bisa berprestasi di bidang e-sport. Benar sekali. Terima kasih Sobat Nongki sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Sudah menonton kita full ya. Semoga juga dapat inspirasi dari sini. Terima kasih. Salam sehat selalu. See you all guys in our next video. Bye-bye. Bye. Thank you.